drop it. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Pratama dari instansi Dinas PUPR Kabupaten Sumedang akan meresume Wall of Government. Apa itu Wall of Government? Menurut United States Institute of Peace (USIP), sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi kerjasama antar instansi aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Menurut laporan APSC, agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Wall of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa perlu Wall of Government? Wall of Government diperlukan dikarenakan adanya ego sentral, perkembangan teknologi dan informasi, dorongan publik untuk kinerja good governance, dan keberagaman. Bagaimana cara melaksanakannya? Ada beberapa cara pelaksanaannya, yaitu respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Apakah e-government sebagai pintu masuk WLG? E-government dapat mendukung penerapan WLG, antara lain ketersediaan CIO (Chief Information Officer), yang kedua interoperabilitas sektor publik, kapasitas pertukaran informasi antar sektor, dan yang ketiga interaksi pelayanan online, persentase portal nasional yang terhubung website. Wall of Government berdasarkan jenis terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Kemudian ada pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Kemudian ada pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Kemudian ada pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur seni-seni kehidupan masyarakat. Adapun manfaat yang dicapai dengan Wall of Government, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yaitu efisiensi, adanya sharing informasi, terus ada lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas antar instansi, kemudian koherensi kebijakan. Kemudian ada sisi negatifnya yaitu biaya yang mahal, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Tantangan praktek Wall of Government diantara lain adanya kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam Wall of Government tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan Wall of Government. Misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian ada nilai dan budaya, seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian ada kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Wall of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sekian resume dari saya tentang Wall of Government. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.